Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita buka kajian sore ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan online sekarang saya diminta untuk mengisi kajian oleh Latahzan Jewelry, yaitu yang bertemakan hal-hal yang membuat sulit menikah. Sebelumnya perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Gilang Pangestu. Alhamdulillah sudah menikah dengan istri saya. Dulu kami bertemu di Daurul Tauhid. Alhamdulillah kami menikah saat kami sedang kuliah, dan saya di tingkat akhir, sedangkan istri saya masih tingkat 1. Alhamdulillah. Saya founder dari Sekolah Pranikah Online, yaitu sebuah grup belajar di WhatsApp yang mana pesertanya menerima kajian materi dari terkait ilmu pranikah selama 1 bulan. Selain itu juga saya mengisi di kajian online terkait belajar sholat dan belajar saum. Alhamdulillah. Kemudian saya juga telah membuka banyak program. Dulu itu program tukar CV ta'aruf. Insya Allah nanti bulan Syawal akan dibuka lagi, yaitu di mana peserta akan dibimbing untuk menyusun CV ta'aruf dan kemudian dikumpulkan, dan nanti peserta akan saling melihat kira-kira mana yang cocok dan yang nantinya akan masuk ke jenjang ta'aruf, kemudian nantinya bertemu dengan keluarga, ta'aruf lebih serius lagi sampai benar-benar mengenalnya, dan nanti baru menikah. Alhamdulillah ada banyak terutama dari perempuan yang meminta saya untuk dicarikan jodohnya. Alhamdulillah, walaupun memang ikhwannya agak sulit mencarinya. Ada banyak ceritanya dari ikhwan maupun akhwat yang berusaha untuk menikah namun mereka kesulitan. Kalau alumni program kami, alhamdulillah kalau dari keseluruhan baik Sekolah Pranikah Online maupun program yang lain sudah sekitar 6.000 peserta. Kalau sisi tukar CV ta'aruf mungkin berapa ribu saja. Jadi ada banyak cerita yang kira-kira bisa saya bagikan di forum kali ini. Alhamdulillah. Jadi memang pada dasarnya hal-hal yang membuat sulit menikah itu tidak lain adalah dosa, khususnya dosa kepada orang tua. Dosa kepada orang tua, kalau kata Rasulullah SAW, adalah dosa yang azabnya disegerakan. Oleh sebab itu, bagi teman-teman, ini sangat penting bagi teman-teman yang ingin menikah, maka yang perlu dikejar dari pertama adalah cinta restu dari orang tua, yang insya Allah kalau orang tua sudah merestui, sudah mendoakan, sudah mendukung, insya Allah akan lebih mudah. Oleh sebab itu memang diperlukan bakti kepada orang tua, birrul walidain, sebagaimana yang telah diajarkan bahwa tidak ada manusia yang lebih layak dibaktikan di muka bumi ini selain kepada orang tua kita. Nanti kalau perempuan sudah menikah, setelah kewajibannya pada orang tua sewaktu masa lajangnya, masuk kepada bakti pada suaminya. Alhamdulillah. Baik, kita
bahas lebih dalam terkait penyebab-penyebab yang menyebabkan orang itu sulit menikah, saya ingin membacakan terlebih dahulu Al-Quran. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi Nabi Nuh sedang berdakwah kepada kaumnya dan Nabi Nuh pun berpesan. Maka Nabi Nuh berkata, mohon ampunlah kepada Allah. Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara. Sungguhnya ia maha pengampun. Dan kemudian yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dia akan mengirimkan kepadamu hujan yang bercurah-curah. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan kemudian dia akan memperbanyak hartamu, anak-anakmu, kemudian membuatkan bagimu kebun-kebun dan mengalirkan bagimu sungai-sungai. Alhamdulillah. Jadi memang salah satu ciri kaum yang telah mendapat ampunan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala setelah ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dipermudah hartanya, dipermudah anaknya. Tentu kalau dipermudah anaknya maka dipermudah juga jodohnya, karena anak tentu datang dari pasangan yang sudah menikah secara sah. Kalau dalam pandangan Islam itu demikian. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan keturunan dengan lingkup ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beristighfar supaya nanti kita memiliki anak tentu dengan cara menikah. Kemudian ada lagi hadis dari hadis At-Tabrani dan Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap dosa-dosa Allah Ta'ala mengakhirkan balasannya sebagaimana yang dia kehendaki dari dosa-dosa itu hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada orang tua. Sesungguhnya Allah menyegerakan balasannya bagi pelakunya saat hidup di dunia sebelum wafat. Jadi memang durhaka kepada orang tua bukan hanya dosa yang nanti di akhirat dipertanggungjawabkan, tapi di dunia saat ia hidup sebelum wafat pasti ia akan merasakan getir pahitnya dari dosa tersebut. Oleh sebab itu, kembali lagi bahwa pada dasarnya setiap dosa itu bikin sial, menghambat rezeki, mencegah karunia Allah, dan membuat amal-amal baik harus menghapuskan dosa. Jadi amal buruk menghapuskan pahala, pahala bisa menghapuskan dosa. Jadi saling menghapus. Oleh sebab itu teman-teman, agar amal baik yang sudah repot-repot, sudah susah-susah untuk dikumpulkan, maka baiknya jangan kita jaga dari dosa dengan cara istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar yang sebenar-benarnya. Karena istighfar satu kali saja dari hati, tapi ya serius dari hati, minta ampun pada Allah dari seluruh dosa yang pernah dilakukan, maka Allah Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas banyak dosanya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Baik, itu kalau dari tips pertama, yaitu jaga diri dari dosa, terutama kepada orang tua, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait untuk faktor lainnya ada banyak, terutama kisah-kisah dari teman-teman yang minta ke saya untuk dicarikan jodohnya dan ternyata memang sulit untuk berjodoh. Untuk laki-laki sebenarnya mudah saja. Faktor laki-laki kenapa sulit menikah pada umumnya ketika mereka belum mapan dalam mencari nafkah. Padahal banyak akhwat tentu saja harus dinafkahi sebagaimana suami. Kewajiban suami harus menafkahi perempuan. Sulitnya laki-laki mencari nafkah jika belum bisa menafkahi dirinya dan istrinya, walaupun ya saya tegaskan tidak perlu mewah, asal
dia serius mencari nafkah, insya Allah Allah akan permudah rezekinya. Sebagaimana janji Allah bahwa di antara ada 3 golongan yang dimudahkan oleh Allah, yang diantaranya adalah bagi laki-laki yang berusaha untuk menikah, mencari rezeki, maka Allah insya Allah akan mudahkan. Jadi memang teman-teman tidak perlu putus asa, khususnya laki-laki yang ingin berusaha menikah. Maka ketika memang tulus niat ingin beribadah kepada Allah, melindungi diri dari maksiat, dengan teman-teman berusaha mencari nafkah, insya Allah Allah akan buka jalannya. Mungkin tidak segera, karena memang kita banyak dosa yang harus diistighfari terlebih dahulu, dosa-dosa yang menghambat rezeki. Kita juga mungkin ada rasa malas yang membuat rezeki yang seharusnya tinggal diambil, malah tidak kita ambil. Mungkin tidak segera karena tadi ya ada banyak kendala dari diri kita sendiri. Tapi insya Allah kalau kita serius, kalau kita rajin, kalau kita tulus, rezeki itu akan menghampiri bagi orang-orang yang mencarinya. Khususnya bagi laki-laki yang ingin segera menikah dan ingin segera mampu untuk menafkahi diri sendiri dan keluarganya. Laki-laki umumnya seperti itu saja, yaitu urusan nafkah. Mungkin nanti ada urusan lain, yaitu urusan agamanya, urusan penampilannya, urusan akhlaknya. Maka itu bisa diperbaiki, harus diperbaiki, bahwa laki-laki memang bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya dari api neraka, harus memimpin dan harus pemahaman agamanya benar. Jangan sampai pemahaman agamanya terkontaminasi oleh, maaf ya, mungkin pemahaman yang menyimpang atau pemahaman yang ekstrim, yaitu pemahaman yang menganggap yang lain pasti salah, hanya dia dan kelompoknya saja yang benar. Ini juga pemahaman yang berbahaya. Harus pemahaman yang lurus, yaitu pemahaman yang sesuai dengan jumhur ulama saja, yaitu ulama generasi salafus sholih, ulama-ulama masa kini yang misalkan berusaha untuk teguh di atas Quran dan Sunnah. Makanya satu sisi kita harus belajar agama yang benar, dan juga belajar agama, jangan sampai kita fanatik pada golongan, jangan sampai dengan kita belajar Islam maka sedikit-sedikit yang lain sesat, sedikit-sedikit yang lain salah, sedikit-sedikit yang lain keliru. Padahal mereka yang kita salahkan bisa jadi benar, karena Rasulullah SAW sendiri yang menjanjikan bahwa umat Islam tidak akan bersepakat pada kesalahan. Dan kalau ada perselisihan, kita harus mengikuti sawadul a'dham, yaitu kelompok yang paling besar. Dilihat siapa yang mayoritas ulama berpendapat di permasalahan tersebut. Makanya kalau saya mudah saja ikut Majelis Ulama Indonesia, insya Allah sudah mengcover dari kebanyakan ulama yang ada. Kemudian berikutnya untuk perempuan. Nah, kalau perempuan ini menarik sekali, karena banyak sekali perempuan yang meminta dicarikan jodohnya melalui program saya. Namun tadi karena banyaknya perempuan dan sedikitnya ikhwan yang tersedia, kadang jumlahnya jadi timpang. Bisa jadi perempuan itu berbanding ikhwan yang telah siap menikah itu ibaratnya 1:4. Makanya ada banyak perempuan yang mengeluhkan, ini gimana caranya mencari jodoh, kenapa sulit. Kalau menurut saya, dari banyak cerita, memang perempuan ini mereka terlambat, khususnya dalam mencari jodoh. Di antara faktor pertama, kenapa perempuan itu sulit untuk menikah, karena usianya sudah tua, yaitu usianya baru mencari jodoh setelah 25 tahun, setelah 24 tahun. Padahal mencari jodoh tidak instan. Ini menyebabkan ia terus bertambah usianya, 24, 25, 26. Padahal laki-laki tidak tidak memprioritaskan usia segitu. Laki-laki memprioritaskan perempuan yang lebih muda, dan memang usianya muda, mungkin 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Kalau di atas usia 24 tahun, sudah tidak jadi prioritas. Itu menyebabkan perempuan sulit menikah, dan makin sulit menikah, waktu terus berjalan, akhirnya perempuan terus makin sulit menikah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi mereka yang sulit menikah.
Kalau melihat dari generasi salafus soleh, itu misalkan pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, maka Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat berusia 15,5 tahun dan Alinya 21,5 tahun. Kalau Hafsah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 18 tahun dalam keadaan dia statusnya janda. Artinya pernikahan pertamanya lebih muda dari usia tersebut. Baru kemudian suaminya meninggal, ia dicarikan jodohnya oleh ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, maka Rasulullah yang berkenan untuk menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi memang pernikahan perempuan usia itu sebaiknya memang muda, karena memang setelah usia balik sebenarnya perempuan sudah siap untuk menikah. Nah, pernikahan yang terlambat kadang disebabkan oleh, ya jujur saja, kurikulum pendidikan kita yang terlalu panjang, terlalu lama. Kalau kurikulum generasi kebangkitan Islam, generasi emas Islam, misalkan di saat kekhilafahan Bani Abbas ya, maka pelajaran itu sekolah itu terdiri dari kutab, yaitu sekolah dasar sekarang, namun kurikulumnya tentu lebih intens dalam syariat, hafalan Quran, tentu ada ilmu sainsnya, ada ilmu bahasanya, bahasa Arab, hafalan Quran, dan syariat-syariat yang dasar yang semua orang harus tahu itu ada di kutab. Kemudian lanjut dari kutab itu adalah madrasah keahlian. Jadi memang banyak setelah lulus SD itu seharusnya kuliah seperti mana sekarang. Jadi pendidikan yang singkat tapi to the point, langsung ke teknis, cara mencari cara profesional di dunia kerja itu penting. Karena Masya Allah, orang perlu untuk fasih bahasa Arab hanya perlu 4 bulan. Orang perlu fasih bahasa asing yang lain mungkin 3, 4, 5 bulan. Jadi memang menjadi profesional di satu bidang itu tidak lama. Bayangkan dengan kurikulum pendidikan kita yang lulus SD masih banyak sekali harus dipelajari, padahal tidak tahu nanti praktiknya di masyarakat seperti apa. 12 tahun pendidikan tapi lulus kerja tidak bisa banyak profesional di bidang apapun, sehingga tidak dihargai. Kecuali kalau dia nanti lanjut kuliah atau mungkin lulus SMK, itu berbeda. Tapi kalau misalkan sekedar 12 tahun pendidikan sekolah menengah biasa, sekolah menengah pada umumnya, maka dia cenderung tidak memiliki keahlian tertentu yang akhirnya usia yang panjang ia gunakan itu terbuang. Padahal menghafalkan Quran paling hanya perlu 2 tahun, bahasa Arab 4 bulan. Mungkin nanti keahlian komputer hanya mungkin 1 tahun, keahlian bisnis dan sebagainya tidak perlu lama. Mungkin nanti kuliah pada umumnya 3-4 tahun saja, itu sudah dia punya keahlian tertentu. Jadi memang dari pendidikan yang terlalu panjang, apalagi dibebankan kepada perempuan, yang mana perempuan itu tidak wajib mencari nafkah, tapi disamakan seperti laki-laki, sudah pendidikannya tidak efisien dan kemudian usianya jadi telat, maka telat lama sekali perempuan untuk menikah. Ini juga jadi masalah. Itu tadi ya dari usia yang terlambat. Kemudian alasan berikutnya adalah bisa jadi karena perempuan yang terlalu mementingkan pendidikan tinggi, yaitu pendidikan S2 dan S3. Padahal pendidikan S1 saja itu sudah sangat memakan usia. Masuk ke S2, S3, usia perempuan sudah berapa? Mungkin sudah sekitar 21 tahun. Masuk S2, masuk S3. Perempuan yang lulus S2 dan S3 bukan hanya lama dari waktu pendidikannya, tapi laki-laki juga minder. Banyak sekali laki-laki itu merasa dia itu ingin jadi pemimpin. Namanya pemimpin itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki dibanding sebagian yang lain yaitu perempuan, dan karena mereka telah menafkahkan rezeki bagi keluarganya. Nah, jadi memang kalau laki-laki itu secara penghasilan lebih rendah, secara pendidikan lebih rendah, strata sosial itu lebih rendah, menghadapi perempuan yang lulusan S2 bukan hanya sudah tua tetapi pendidikannya tinggi, itu laki-laki banyak yang minder. Jangankan teman-teman yang lulus S2 ya, teman-teman saya saja dulu saya kuliah di ITB, lulusan ITB perempuan itu banyak yang laki-laki yang menghindar, laki-laki yang tidak kuliah di kuliah PTN favorit itu ternyata mereka menghindar. Kenapa? Karena minder.
Padahal perempuan tersebut tidak berusaha meninggikan dirinya sendiri, tapi nyatanya laki-laki banyak yang minder menikah dengan perempuan yang PTN favorit. Itu saja sudah jadi membuat banyak laki-laki mengurungkan diri untuk datang melamarnya. Jadi memang bagi teman-teman, saya sangat menyarankan bagi yang telah lulus S1, maka prioritaskanlah menikah dibandingkan dengan S2, apalagi S3. Bisa jadi teman-teman dapat jodoh, tapi tidak semudah orang-orang yang lulus S1 langsung fokus untuk mencari jodoh. Kalau teman-teman sudah lulus S2 dan S3, biasanya jodoh yang tertarik ya S2, S3 lagi. Dan laki-laki sedikit sekali yang lulus S2 dan S3. Bahkan mereka pun mencari yang lulusan S1 saja. Teman-teman yang tidak kuliah pun tidak perlu minder, karena itu biasanya laki-laki berani untuk menikah, tidak canggung menikah dengan yang tidak kuliah juga tidak masalah. Mungkin nanti laki-laki yang jadi lebih mindernya ya untuk melamar bila pendidikannya belum tinggi. Nah, jadi itu. Kemudian ada faktor berikutnya lagi, karena kriterianya. Jadi memang teman-teman, saya melihat ini ya, orang-orang yang minta jodoh ke saya, perempuan-perempuan yang minta jodoh ke saya baca CV-nya, Masya Allah ini kriteria tinggi sekali gitu kan, kriteria yang harus hafal Quran, atau misalkan harus soleh, harus penghasilan, harus punya rumah, harus punya kendaraan, harus lulusan PTN favorit. Ini gimana ini? Banyak laki-laki ya pada umumnya seperti sebagaimana adanya gitu kan. Kalau mencari kriteria yang tinggi, ya laki-lakinya juga akan mencari perempuan yang sama-sama tinggi. Kalau perempuannya mencari yang tinggi pada kualitas agamanya biasa saja, atau kualitas strata sosialnya biasa saja, kecantikannya biasa saja, agamanya biasa saja, ya mana mau laki-laki untuk melamar perempuan tersebut. Carilah yang sekufu, yang setara, itu insya Allah lebih mudah. Kemudian faktor keempatnya adalah karena perempuan terhalang oleh ikhwan yang tidak jelas, itu dalam ikatan pacaran. Perempuan yang dalam ikatan pacaran itu menghalangi ikhwan-ikhwan baik lainnya di luar sana yang ingin melamar perempuan tersebut. Putuskanlah, tegaskanlah bahwa laki-laki yang mendekat adalah laki-laki yang serius, yang nanti ta'aruf, kenalan lebih mendalam. Tapi kalau sudah kenal, jangan banyak ditunda, putuskan nikah atau tidak. Bila nikah, maka menikahlah. Bila tidak, maka bukalah peluang bagi laki-laki lain untuk datang. Kemudian faktor berikutnya adalah karena perempuan yang merasa atau memang perempuan itu memiliki kekurangan yang memang misalkan seperti penyakit, seperti mandul, seperti janda misalkan, yang memang secara syariat lebih diutamakan perawan dibandingkan janda. Misalkan dari keluarga yang banyak maksiat, atau yang dari ekonominya sangat rendah, yang mana perempuan tersebut berharap suaminya untuk meminta membantu perekonomian keluarganya, menjadi berat. Namun perempuan tidak perlu khawatir bila memang perempuan tersebut punya kekurangan, maka memang carilah laki-laki yang bisa kiranya sanggup terhadap kekurangan tersebut. Berarti memang perempuan tersebut jangan banyak nuntut akan kriteria yang lainnya. Kemudian yang membuat sulit menikah adalah sempitnya pergaulan. Perempuan itu bisa dilamar kalau dia diketahui oleh laki-laki. Nah, bagaimana cara mengetahui perempuan itu ada dan belum menikah? Itu dan memperluas pergaulan di organisasi dakwah. Bukan sekedar majelis taklim pulang tidak kenal siapa-siapa, tapi harus berkegiatan yang mana bisa dikenal oleh orang lain, yang nanti kiranya ada ikhwan-ikhwan potensial untuk melamar, bisa untuk segera melamar. Kemudian faktor yang lainnya adalah perempuan yang merasa minder. Ini memang kalau perempuan tersebut minder, itu tidak perlu minder ya. Apapun kekurangannya, apapun yang ada, tidak boleh minder, bahwa insya Allah banyak laki-laki di luar sana yang bisa menerima kekurangan perempuan tersebut, asalkan perempuan tersebut serius bahwa dia ingin memperbaiki dirinya, dia ingin istiqomah pada agama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak perlu minder akan kekurangan. Insya Allah dengan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena doa itu bisa mengubah takdir. Ini merupakan perkataan Rasulullah SAW bahwa doa itu bisa mengubah takdir. Maka bila takdir seseorang tersebut misalkan belum tertulis jodohnya, maka dengan kita berdoa pada Allah, istighfar yang khusyuk, insya Allah Allah akan berkenan mengubah takdirnya menjadi memiliki jodoh. Mungkin demikian kajian kali ini. Semoga teman-teman bisa segera menemukan jodohnya yang terbaik, bisa segera siap menikah. Dengan menikah, insya Allah hidup menjadi lebih bahagia, karena memang fitrah manusia oleh Allah dibuatkan sakinah dengan menikah. Yang mana dari Allah, yang saya sendiri.